Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada fa amata wa ahya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i sayyidil asfiya'i wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Asrabi'an ashabus thulutsaini ats-thulutsani fardu arba'atin minal warathati. Ats-thulutsani far fardu arba'atin minal warathati. Al-bintani fa aktsaru bintal ibni fa aktsaru al-ukhtani syaqiqatani fa aktsaru al-ukhtani lil abi fa aktsaru idzan faradat amman yu'sibuhunna. Nah, sekarang kita sudah sampai di poin yang keempat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang bagian seperdelapan yang hanya dikhususkan untuk satu orang saja. Jadi bagian 1/8 itu hanya satu orang saja yang dapat bagian tersebut. Siapa itu? Mereka adalah, dia adalah eh, istri dari si mayit atau istri dari orang yang meninggal, satu atau dua atau tiga atau empat, yang mana orang yang meninggal itu punya anak, anak kandung, maksudnya anak dari benihnya sendiri. Jadi istri satu, dua atau tiga atau empat itu mendapatkan 1/8 jikalau suaminya meninggal dan punya anak. Entah itu dari istri yang keberapa, istri ke satu, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Atau dari istri yang lamanya, yang sudah meninggal atau sudah cerai. Begitu. Jadi, ketika seorang istri dia mendapati bahwa suaminya punya anak, maka otomatis ketika meninggal suaminya dia mendapatkan 1/8. Ini sudah jelas. Nah, itu. Nah, Ada ada sebuah pertanyaan, beberapa kasus yang perlu kita ketahui bahwa eh, ada sebuah pertanyaan yang mungkin muncul dalam kepala kita biasanya. Bagaimana jika anak yang membuat istri itu yang sebelumnya, jadi kan sebenarnya seorang istri itu mendapatkan 1/4 pada dasarnya. Jikalau istri itu atau jikalau suaminya itu yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Nah, itu. Jadi, kalau misalnya suami punya anak, nah, jika anak ini ya yang membuat istri ini turun menjadi 1/8 yang sebelum 1/4 adalah anak dari istri yang lain. Misalnya,
Misalnya Khalid, Khalid ini punya istri empat, ya, punya istri empat. Kemudian anak yang pertama, istri pertama ini punya anak satu dari hasil dari Khalid ini. Kemudian istri kedua tidak ada anaknya, istri tidak tidak ada anaknya, istri keempat tidak ada anaknya. Jadi hanya istri pertama yang punya anak dari Khalid. Kemudian Khalid meninggal. Nah, istri kedua, istri ketiga, istri keempat ini otomatis semuanya mendapatkan eh, seperdelapan bersama dengan istri pertama. Jadi istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama-sama mendapatkan seperdelapan. Nah, di sini yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kalau misalnya istri anak yang bukan dari istri ini yang kedua, artinya anak dari yang lain, istri yang lain, apakah misalnya ya, apakah adil kalau misalnya istri yang tidak punya anak ini juga turun menjadi seperdelapan? Itu tadi istri yang kedua, istri ketiga, istri keempat kan bukan anaknya itu. Jadi pertanyaannya apakah adil gitu? Nah, ini yang sering biasa kita dapatkan permasalahan bahwa apakah memang adil kalau misalnya demikian? Wih, saya bukan anak saya itu anak dari istri pertama suami saya gitu. Ya, istri anak dari istri pertama suami saya itu punya anak. Sehingga kalau meninggal misalnya Khalid meninggal ini, masa saya dapat seperdelapan bersama dengan yang lain atau saya mendapatkan berapa ya? Nah, itu seperdelapan bersama. Apakah adil ceritanya begitu? Nah, maka otomatis kita bisa menjawab bahwa adil secara syar'i. Secara syariat itu sudah adil ya. Itu. Kenapa demikian? Karena kita lihat bahwa yang dilihat itu adalah keturunan si mayit. Jadi yang menjadi mayat itu atau meninggal atau orang yang meninggal ya atau ahli apa atau pewaris ya yang mewariskan harta itu dilihat dari situ. Kalau misalnya yang mewariskan harta ini punya keturunan berarti otomatis istri-istrinya semua itu atau istri itu mendapatkan 1/8 semuanya. Nah, itu. Jadi bukan dilihat dari anaknya siapa. Itu, itu biasa. Nah, kemudian ada sedikit permasalahan yang lalu ya kita lihat bahwa eh, apakah boleh orang atau mantan istri ya, apakah boleh mantan istri itu mendapatkan harta warisan? Maka ya, sebagian ulama ya mengatakan bahwa ada ketentuan seorang atau mantan istri itu bisa mendapatkan harta warisan. Apa ketentuannya itu? Ketentuannya mantan istri ya. Jadi dia bukan jadi istrinya si mayat lagi. Misalnya orang meninggal, kemudian sebelum meninggal dia pernah menceraikan istrinya. Ya, jadi istrinya ini artinya bukan statusnya sebagai istri lagi, artinya sebagai mantan ya. Sudah jadi mantan dia dan istrinya. Apakah dia bisa mendapatkan harta warisan atau tidak? Ya, tentu jawabannya bisa. Ada juga bilang tidak bisa. Dengan ketentuan berikut. Apa itu? Dia bisa mendapatkan harta warisan kalau misalnya dia masih dalam masa iddah. Iddah yang dimaksud itu adalah iddah talak rajai. Talak rajai itu eh, artinya begini, pada dasarnya begini, ketika dia berada dalam masa iddah itu sudah saya jelaskan pekan lalu itu adalah masa di mana istri itu tidak boleh menikah dulu dengan laki-laki lain. Jadi laki-laki lain itu tidak boleh me, apa me, melamar mantan istri ini, ya, tidak boleh selama dia masih dalam masa iddahnya. Masa iddah itu waktu di mana seorang perempuan tidak boleh menikah setelah diceraikan. Jadi kalau setelah diceraikan itu tidak boleh dinikahi dulu dalam beberapa jangka waktu. Ketentuannya ada. Misalnya kalau misalnya ya, yang umumnya begini. Ketika seorang istri diceraikan, seorang wanita diceraikan oleh suaminya, umumnya itu masa iddahnya, waktu dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain itu adalah 3 kali suci.
Atau kita bisa katakan 3 kali haid. Ya, apa itu maksudnya 3 kali haid? Ketika wanita itu setelah diceraikan, dia harus selesai 3 kali haid, gitu. Atau 3 kali suci, gitu. Itu pada umumnya. Kalau misalnya dia masih berada dalam masa-masa ini, artinya setelah diceraikan dia masih 2 kali suci. Kemudian mantan suaminya meninggal. Misalnya dia diceraikan oleh Khalid. Aisyah diceraikan oleh Khalid. Aisyah ini masih 2 kali haid. Sementara dia 2 kali haid, Khalid sudah meninggal. Ya, Khalid sudah meninggal. Nah, maka dia bisa mendapatkan harta warisan. Nah, itu boleh. Jadi begini ya. Kemudian ada sebuah permasalahan juga tentang bagaimana kita berpikir tentang warisan ini. Misalnya, istri bekerja, suami juga bekerja, gitu. Atau misalnya begini saja, suaminya tidak bekerja, istrinya bekerja. Jadi istrinya ini menafkahi kebutuhan keluarga, gitu. Dia menafkahi kebutuhan keluarga, ya, menafkahi kebutuhan keluarga. Jadi suaminya tidak bekerja ya, laki-lakinya tidak bekerja. Yang bekerja adalah perempuan atau istrinya itu, dia bekerja. Nah, dia membangun keluarga dengan baik, memberikan nafkah. Tapi ya, ketika meninggal suaminya, ya, bagaimana dengan harta itu? Nah, yang perlu kita permasalahkan adalah, yang perlu kita pertanyakan adalah, ya, kita tanyakan dulu, ini istrinya bekerja, ya, suaminya kan tidak bekerja, otomatis tidak dapat uang ya, otomatis tidak dapat duit, tidak ada duitnya. Bagaimana kalau misalnya seorang istri, ya, misalnya seorang istri itu bekerja, ya, suaminya meninggal, suaminya tidak punya harta, gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa istri ini perlu dipastikan uangnya itu dia kasih ke suaminya secara rela atau bagaimana? Atau memang istrinya simpan untuk dirinya sendiri? Dalam artian, harta yang dihasilkan oleh istrinya ini, itu statusnya sebagai hartanya siapa? Hartanya istri atau sebagai suami? Kalau misalnya suami, otomatis istri bekerja, kemudian istri memberikan harta itu kepada suaminya, dan uang itu dianggap sebagai harta suaminya. Kalau misalnya demikian, misalnya harta dari istri yang bekerja itu diberikan kepada suaminya dan sudah menjadi milik harta suaminya, maka sesuai ketentuannya yang biasanya, ketika suami itu meninggal, maka dia berhak hendak memberikan harta seperdelapan kalau misalnya punya anak, gitu. Bagaimana kalau misalnya istri ini punya uang sendiri? Artinya dia bekerja, dia simpan untuk dirinya sendiri, tidak kasih suaminya. Hanya sekedar memberikan makan kepada suaminya, memberikan apa-apa yang dibutuhkan. Nah, kita maka otomatis di sini ketika suaminya meninggal, dia tidak bisa mewariskan dari harta istri itu. Karena harta itu sudah jelas milik sang istri. Tapi di sini yang perlu kita ketahui, ketika sang suami telah mendapatkan harta, diberikan harta oleh sang istri, ya, diberikan harta oleh sang istri dari hasil kerja istrinya itu. Kemudian dia meninggal, hendaknya memang keluarga suaminya ini itu harus memperjelas bahwa hmm, ya, diberikan harta seperdelapan, jadi tetap mendapatkan seperdelapan istri ini yang bekerja seperdelapan, ya kasihan ya, seperdelapan itu sedikit, saya bilang. Jadi kalau saya membandingkan itu seperdelapan itu adalah bagian yang paling sedikit di antara semua bagian harta warisan yang pasti. Bagian harta warisan yang pasti itu yang jelas, yang paling sedikit itu adalah seperdelapan. Sudah jelas, ya. Oh iya. Nah, bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami.
Demikian dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa seorang suami yang mendapatkan harta dari istrinya, ya, yang mendapatkan harta dari istri, hasil kerja istrinya, ini suami tidak ada kerjanya, ketika dia meninggal, hendaknya, sebelum meninggal ya, hendaknya dia memberikan wasiat, alangkah eloknya begitu, eloknya atau bagusnya, alangkah baiknya, seorang suami ini harus memberikan wasiat kepada sang sang istri sebagai tambahan, sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Baik, ya. Kemudian kita lanjutkan ke poin keempat. Ya, poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah mengenai bagian harta warisan yang 2/3. Nah, itu 2/3. Nah, bisa kita lihat, ya, bisa adik-adik semua lihat bahwa eh salisan, rabi'an, poin yang keempat yaitu ashabus thulutsaini. Ashabu as-thulutsaini. Ashabu thulutsaini, as-thulutsani fardu arba'atin minal warathati. Ashabu thulutsaini, ahli waris 2/3. Ahli waris 2/3. Siapakah mereka? As-thulutsani fardu arba'atin. 2/3 adalah bagian pasti untuk 4 orang. Fardu arba'ati minal warathati adalah bagian warisan pasti untuk untuk 4 orang. Jadi fun fact saja, sekedar info saja bahwa 4 orang yang mendapatkan. Jadi ini ringkasannya saja, saya sampaikan ringkasan lebih awal bahwa ahli waris dari 2/3 ini rata-rata semua perempuan, rata-rata perempuan. Dan apalagi, dan mereka semua adalah ahli warisnya itu rata-rata dua atau lebih. Jadi ahli waris 2/3 itu perempuan. Kemudian selain mereka perempuan, mereka juga berjumlah dua atau lebih dari dari dua anggota. Mari kita lihat orang yang pertama mendapatkan harta harta warisan. Al-bintani fa'aktsaru. Al-bintani fa'aktsaru. Dua orang atau dua orang dua orang atau lebih anak perempuan. Jadi saya bilang 2 orang atau lebih anak perempuan dari si meninggal. Misalnya orang yang meninggal, dia punya anak perempuan berjumlah dua atau lebih. Maka dua perempuan, dua anak perempuan ini atau lebih dari dua anak perempuan ini otomatis dia mendapatkan 2/3 dari hartanya si meninggal. Misalnya bapaknya meninggal, bapaknya punya harta demikian demikian, dan bapaknya ini yang meninggal punya anak perempuannya berjumlah dua. 2 orang ini bersamaan mereka mendapatkan 2/3. Nah itu yang pertama. Al-bintani fa'aktsaru. 2 anak perempuan atau lebih. Yang kedua,
Bintal ibni fa'aktaru. Dua atau lebih, dua atau lebih, bintal ibni fa'aktaru. Dua atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah ini. Jadi misalnya orang meninggal punya anak laki-laki ini punya anak perempuan dua orang atau lebih. Maka dua anak perempuan ini atau dua cucu perempuan ini mereka berhak mendapatkan 2/3 ketika meninggal kakeknya. Jadi kalau kakeknya meninggal, maka dua cucu perempuan ini berhak mendapatkan 2/3. Siapakah dua cucu perempuan ini? Dari mana mereka? Dari anak laki-laki yang meninggal. Ya. Oh iya, saya sedikit menginfokan. Artinya begini ya. eh Artinya mereka ini adalah anak perempuan dari anak laki-lakinya orang meninggal. Jadi orang meninggal ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya anak perempuan dua orang. Maka anak perempuan dua orang ini itu berhak mendapatkan 2/3 dari kakeknya. Itu. Jadi tidak tidak bisa kita katakan bahwa anak laki-laki itu misalnya ya, misalnya begini. Ya, atau nanti saya jelaskan berikutnya saja. Nanti saya jelaskan sedikit. Yang ketiga, orang yang ketiga itu adalah al-ukhtani syaqiqatani fa'aktharu. Siapa mereka itu? Dua saudari. Ya, saudari itu berarti saudara perempuan. Dua saudari kandung atau lebih. Dua saudari kandung atau lebih. Dua saudari kandung atau lebih. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal, kemudian orang meninggal ini punya saudari kandung dua orang, maka dua saudari kandung ini bisa mendapatkan 2/3 hartanya yang meninggal ini. Misalnya ya Khalid punya saudari perempuan, saudari dua orang, maka dua saudari ini bisa mendapatkan 2/3 bersamaan ya. Jadi ini bersamaan maksudnya. Jadi bukan satu orang itu 2/3 yang orang kedua 2/3, bukan begitu. Jadi ingat catatan baik-baik, ingat catatan harus dicatat baik-baik bahwa eh, ini ini adalah bagian bersama ya. Jadi bukan kita bilang orang pertama. Bagaimana Ustaz, kalau misalnya eh, apakah artinya itu adalah satu perempuan, misalnya satu anak perempuan dapat 2/3, satu anak perempuan yang lain dapat 2/3. Apakah demikian? Tidak, tidak demikian. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian orang yang keempat ini adalah al-ukhtani lil abi fa'aktharu. Dua saudari sebapak. Jadi orang meninggal punya dua saudari sebapak, satu bapak tapi beda ibu atau lebih, fa'aktharu atau lebih. Nah ini. Nah, di situ dicatat di kitab
Di dalam kitab itu disebutkan idam farodat amman yu'sibuhunna. Idam farodat amman yu'sibuhunna. Apabila, jadi ini ya, ketentuan ini berlaku untuk empat orang ini. Berlaku untuk empat orang ini. Apabila mereka semua ini terhindar, idzan farodat, apabila mereka semua ini, empat orang ini, empat anggota ini, empat ahli waris ini, terhindar dari ahli waris yang membuat mereka mendapatkan sisa warisan. Apabila ahli waris ini terhindar dari ahli waris yang membuat mereka mendapatkan warisan sisa. Jadi syaratnya ini. Jadi empat ahli waris ini, anak perempuan, dua anak perempuan, dua cucu perempuan dari anak laki-laki, atau dua saudari sekandung atau dua saudari sebapak, ini mereka bisa mendapatkan warisan dua per tiga. Mereka bisa mendapatkan warisan dua per tiga dengan syarat apa? Apabila mereka terhindar dari ahli waris yang lain yang membuat mereka mendapatkan warisan sisa. Mari kita lihat. Saya hentikan berbagi kitab ini. Saya lanjut ke ya sini ya. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi saya eh saya di sini ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Yang pertama tadi adalah dua atau lebih anak perempuan kandung. Jadi warna abu-abu itu adalah orang yang meninggal. Jadi saya tandai memang. Jadi warna abu-abu ingat ya, simbol warna abu-abu itu adalah orang yang meninggal. Ya. Kalau warna hijau adalah ahli warisnya. Kalau warna kuning itu adalah itu adalah ahli waris yang membuat dia mendapatkan sisa. Jadi ingat ya, istilahnya begini. Ahli waris itu diganggu oleh dua ahli waris. Dua macam ahli waris. Perlu dicatat ini. Dicatat baik-baik. Ya. Jadi ahli waris itu diganggu oleh, istilahnya saja begini ya. Itu diganggu oleh dua macam ahli waris. Yang pertama adalah mu'sib. Apa itu mu'sib? Mu'sib itu adalah ahli waris yang membuat ahli waris itu, ahli waris lainnya mendapatkan sisa. Mu'sib, mu'sib, mim, ain, so, ba, itu adalah ahli waris yang membuat ahli waris lain mendapatkan sisa. Jadi sebelumnya, misalnya saya mendapatkan warisan eh, seperenam, ya, saya mendapatkan harta warisan seperenam, atau saya mendapatkan harta warisan seperdua. Misalnya saya mendapatkan harta warisan seperdua, tiba-tiba ada ahli waris yang lain. Ahli waris yang lain ini tiba-tiba muncul, oh kamu ternyata masih hidup, masih ada, masih hidup.
atau ya masih ada. Oh, ternyata kamu ada. Nah, ini ahli waris ini yang lain itu ternyata dia adalah ahli waris yang membuat saya ini ya tidak bisa mendapatkan seperdua. Artinya saya gagal mendapatkan seperdua. Berarti saya mendapatkan apa? Mendapatkan mendapatkan sisa. Karena adanya orang ini atau ahli waris ini yang membuat saya sehingga dia sehingga dia membuat saya mendapatkan warisan sisa. Nah, itulah ahli waris pengganggu pertama. Apa istilahnya? Mu'sib. Mim ain so ba. Mu'sib adalah ahli waris yang membuat ahli waris lain mendapatkan harta warisan sisa yang sebelumnya mendapatkan harta warisan pasti. Kan harta warisan itu ada dua. Harta warisan itu ada dua. Harta warisan pasti dan harta warisan sisa itu. Ayat yang pertama, pengganggu pertama. Kemudian pengganggu yang kedua adalah penghalang atau hajib. Hajib, hajib, hajib. Ha, alif, jim, ba. Hajib. Hajib itu adalah ahli waris yang menghalangi ahli waris lainnya mendapatkan harta warisan. Nah, itu. Jadi ini jadi ini sudah tingkat penghalang ya. Misalnya, misalnya saya mendapatkan harta warisan, misalnya saja. Saya mendapatkan harta warisan berapa ya misalnya? Harta warisan 1/6 ya. Misalnya saya mendapatkan harta warisan 1/6. Harta warisan 1/6. Tiba-tiba ada ahli waris lain yang muncul yang ada. Oh, kamu ada. Saya kira kamu tidak ada. Ya. Nah, ini ahli waris ini dia menggagalkan saya mendapatkan 1/6. Jadi saya tidak bisa mendapatkan 1/6 dan juga tidak bisa mendapatkan harta warisan sisa. Inilah ahli waris yang diistilahkan dengan hajib. Hajib itu adalah ahli waris yang membuat ahli waris lain tidak bisa mendapatkan harta warisan apapun. Nah, itu yang kedua. Jadi tidak bisa mendapatkan harta warisan apapun, biar sama sekali. Mau harta warisan sisa atau harta warisan pasti. Jangankan sisa, pasti saja tidak bisa. Jadi saya tandai saja warnanya di sini. Warna abu-abu itu adalah ahli waris, adalah pemberi warisan. Jadi abu-abu itu adalah orang yang meninggal atau pemberi warisan. Jadi dia yang punya harta. Sedangkan warna hijau itu adalah ahli waris ya yang mendapatkan harta itu. Sedangkan yang kuning itu adalah ahli waris mu'sib. Itu tadi yang membuat ahli waris mendapatkan harta warisan sisa. Sedangkan ada warna lain itu adalah warna orange. Warna orange itu adalah ahli waris yang menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan atau hajib tadi. Kemudian juga ada simbol bulat. Simbol bulat itu laki-laki. Kalau simbol segitiga itu, jadi saya perkenalkan saja istilah simbol-simbol dalam warisan. Jadi faraid itu ada simbol-simbolnya seperti demikian. Kalau bulat berarti laki-laki. Kalau segitiga berarti perempuan. Kalau tanda silang itu berarti tandanya tidak ada. Tidak ada itu ada dua. Tanda silang itu menandakan bahwa dia tidak ada. Tidak ada itu maknanya ada dua. Dia tidak ada memang atau dia sudah meninggal. Tidak ada memang dari lahir atau memang dia
sudah meninggal. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak begini ya, bentuknya sedemikian, abu-abu, kemudian tanda silang berarti dia meninggal. Sudah jelas meninggal. Tapi kalau selain warna abu-abu baru ada tanda silang, berarti dia bisa jadi ada dua kemungkinan. Dia memang tidak ada sejak lahir, atau dia ada kemudian dia tidak ada dengan meninggal. Gitu. Dia tidak ada karena meninggal. Oke, kita lihat dulu. Dua anak atau lebih anak perempuan kandung. Dia mendapatkan 2/3 kalau misalnya meninggal bapaknya atau ibunya. Ya. Kemudian tidak ada ahli waris yang membuat dia mendapatkan harta warisan sisa. Saya tidak usah panjang-panjangkan kata-katanya. Saya sebutkan saya mu'sib ya. Mu'sib itu tadi kan sudah tahu kan? Mu'sib itu adalah ahli waris yang membuat ahli waris lain mendapatkan sisa. Jadi begini ya. Dua anak perempuan kandung atau lebih ya. Ini ini ya, ini menikah, ini perempuan, ini laki-laki. Ini mereka menikah ya. Ini mereka menikah, kemudian ada anaknya. Anaknya ini adalah anak perempuan kandung. Nah, ini anak perempuan kandung dua orang. Ini anak perempuan kandung dua orang, atau bisa tambah juga lebih dari dua. Mereka mendapatkan 2/3 kalau misalnya yang orange ini tidak ada saudara, tidak ada saudara kandungnya. Itu tidak ada anak laki-laki dari yang meninggal ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ya, misalnya seorang meninggal, seorang lelaki meninggal. Kemudian ada anaknya perempuan dua orang. Kemudian ada juga anak laki-lakinya satu. Maka anak perempuan dua orang ini tidak bisa lagi mendapatkan 2/3. Otomatis dia mendapatkan sisa. Ini sisa, ini sisa, ini juga sisa. Jadi syaratnya dua atau lebih anak perempuan kandung mendapatkan 2/3 itu adalah tidak adanya anak laki-laki dari yang meninggal. Yang meninggal ini bapak atau ibunya. Atau bisa kita istilahkan anak perempuan kandung ini bisa mendapatkan 2/3 kalau misalnya tidak ada saudaranya. Entah itu saudara kandung ataupun saudara seibu atau sebapak. Itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami tandai dengan jempol. Oke. Ya. Kalau tidak paham, jangan jempol. Jadi dua, dua atau lebih anak perempuan kandung bisa mendapatkan 2/3 kalau misalnya tidak ada saudaranya sendiri. Karena saudaranya inilah yang membuat mereka ini mendapatkan harta warisan sisa. Itu. Jadi warna kuning tadi adalah muhjib. Bukan muhjib. Mu'sib. Mu'sib itu ahli waris yang membuat ahli waris lain mendapatkan sisa. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Jadi saya buatkan demikian supaya lebih paham. Dua atau lebih cucu ya perempuan dari anak laki-laki. Ini yang meninggal. Misalnya bapak, ini bapak warna bulat atau ibu yang meninggal punya anak laki-laki, punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini punya anak perempuan dua orang. Saya tidak cantumkan istrinya. Saya tidak cantumkan tanda segitiga di sini penyambung. Karena apa?
karena tidak perlu, karena mereka bukan ahli waris. Jadi misalnya ini yang meninggal punya anak laki-laki meninggal dengan perempuan, ya, ini anak perempuan, ini yang perempuan ini tidak usah ditulis, tidak perlu, karena dia bukan ahli waris, jelas dia bukan ahli waris. Nah, seorang meninggal, entah ini laki-laki atau perempuan. Kemudian ada anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ini punya anak perempuan, dua orang. Artinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki ini bisa mendapatkan 2/3. Ya. Jadi harus dua cucu atau lebih. Dua cucu ini bisa mendapatkan 2/3 kalau misalnya apa? Kalau misalnya tidak ada bapaknya. Jadi bapaknya ini artinya anak laki-laki dari yang meninggal itu tidak boleh ada itu. Ya, jadi ingat tadi yang orange itu menandakan bahwa dia hajib. Apa itu hajib? Penghalang. Ahli waris penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Jadi cucu perempuan ini bisa mendapatkan 2/3 harta kakeknya dengan syarat apa? Dengan syarat bapaknya mereka sudah tidak ada. Kemudian apalagi? Kalau misalnya bapak mereka masih ada, berarti anak perempuan ini, dua cucu perempuan ini tidak bisa mendapatkan harta warisan. Nah, itu. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Dua cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan 2/3 dengan syarat apa lagi? Tidak ada, tidak ada dua anak perempuan atau lebih dari yang meninggal. Misalnya seorang meninggal, kakeknya meninggal ya, kakeknya atau neneknya meninggal. Ini kakeknya atau neneknya tidak ada anak perempuannya, dua orang, ya. Tidak ada anak perempuannya dua orang. Nah, itu. Tidak ada anak perempuannya dua orang. Jadi harus dua orang atau lebih. Jadi syarat dia mendapatkan 2/3 adalah tidak ada anak perempuan dua orang atau lebih dari yang meninggal atau kakeknya. Kakeknya meninggal atau neneknya meninggal, tidak ada anak perempuannya dua orang atau bisa kita istilahkan tantenya ya, bibinya. Tidak ada bibinya dua orang, ya. Ini kan yang mendapatkan ini harta. Tantenya tidak ada dua orang atau lebih, maka dia sudah bisa mendapatkan 2/3. Kalau misalnya ada ini tantenya ini dua orang ini, atau anak perempuan dari yang meninggal, maka cucu perempuan tidak bisa mendapatkan harta warisan 2/3. Karena apa? Karena dua anak perempuan dari yang meninggal ini itu menjadi penghalang. Ingat, warna orange itu adalah hajib, penghalang. Penghalang mendapatkan harta warisan, entah warisan sisa atau warisan pasti. Apalagi dua cucu dari anak laki-laki, ya, dua cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan maksudnya, bisa mendapatkan harta warisan 2/3 dengan syarat apa lagi? Dengan syarat tidak ada saudara, ya, saudaranya, entah itu saudara sekandung atau saudara laki-laki maksudnya, tidak ada saudara laki-laki sekandung atau sebapaknya atau seibunya. Kalau misalnya ada saudara sebapak atau seibunya, maka otomatis apa? Otomatis otomatis dua cucu perempuan dari anak laki-laki ini tidak bisa mendapatkan 2/3, tetapi apa? Dia bisa mendapatkan harta warisan, tapi harta warisan sisa. Karena saudaranya ini, saudaranya sendiri, ini, saudaranya ini dua cucu perempuan dari anak laki-laki ini, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, entah ada sebapak atau seibu, itu adalah ahli waris mu'sib atau ahli waris yang membuat mereka mendapatkan
harta warisan sisa. Nah, itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami atau pusing? Oke, ya. Yang di Usto bagaimana? Paham? Oke, ya, sebagian saja ya. Kemudian kita lanjut lagi. Dua atau lebih saudari sekandung. Saudari ya, saudari berarti perempuan dia. Dua atau lebih saudari sekandung bisa mendapatkan harta warisan dengan syarat apa? Misalnya orang meninggal, punya saudari sekandung, dua orang. Dia bisa mendapatkan harta warisan dengan syarat apa? Yang pertama, tidak ada bapaknya. Misalnya dua saudara, artinya bapaknya mereka sendiri. Kalau ada bapaknya mereka, ya, bapaknya mereka, bapak kandungnya mereka, ya, atau bapak kandung dari bapak dari orang yang meninggal, sama aja sebenarnya. Bapak dari orang yang meninggal sama aja dengan bapak dari dua saudara sekandung ini. Karena kan ini dua saudara sekandung ini kan sekandung dengan orang yang meninggal. Jadi kalau misalnya tidak ada bapak dari orang yang meninggal, maka dia bisa mendapatkan 2/3. Kalau misalnya ada, maka bapak ini menjadi apa? Menjadi ahli waris hajib. Apa itu ahli waris wajib? Hajib adalah ahli waris yang membuat dua saudari sekandung ini tercegah dari mendapatkan warisan sisa maupun pasti. Ini bapak ini. Jadi bapaknya mereka tuh menghalangi mereka. Jadi kalau misalnya Khalid meninggal, punya saudari perempuan, saudari sekandung dua orang. Satu namanya Aisyah, satu namanya Fatimah. Nah, ini Aisyah dan Fatimah bisa mendapatkan 2/3. Asalkan tidak ada bapaknya. Bapaknya mereka sendiri. Kalau misalnya ada bapaknya, ya jangan. Karena bapaknya ini menghalangi mereka berdua, Aisyah dan Fatimah, mendapatkan harta warisan. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau misalnya seorang meninggal punya anak laki-laki, ya anak laki-laki, ya ini punya anak laki-laki, dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini menjadi ahli waris yang mencegah saudara perempuan sekandung ini mendapatkan harta warisan. Jadi orang meninggal, seseorang meninggal, kemudian ada anak laki-lakinya, ya, maka saudari sekandungnya orang meninggal ini tidak bisa mendapatkan harta warisan sama sekali karena anak laki-laki mencegah dua saudari sekandung ini mendapatkan harta warisan entah sisa maupun harta warisan pasti. Siapa lagi? Cucu, cucu laki-laki, ya. Cucu laki-laki dari anak laki-lakinya orang yang meninggal. Misalnya orang yang meninggal punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya anak laki-laki lagi. Maka anak laki-laki ini menjadi ahli waris hajib, penghalang. Penghalang bagi siapa? Penghalang bagi saudari sekandung dan saudari. Ini dua saudara sekandung mendapatkan harta warisan. Jadi dia mencegah. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki menghalangi saudari sekandung mendapatkan harta warisan. Kemudian kita beralih lagi, ya. Kita beralih lagi. Dua atau lebih saudari sekandung bisa mendapatkan harta warisan dengan syarat apa lagi? Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak ada saudara sekandungnya lagi. Misalnya orang yang meninggal ini punya saudara sekandung, punya juga saudari sekandung dua orang. Dua saudari sekandung ini tidak bisa mendapatkan 2/3, tapi bisa mendapatkan harta warisan yang lain. Harta warisan apa? Harta warisan sisa. Kenapa bisa sisa? Karena ada
Ada apa? Ada ahli waris, ada saudara sekandungnya. Ahli waris apa? Muh, muhsib. Ahli waris yang membuat ahli waris lainnya mendapatkan sisa. Apalagi kalau misalnya orang yang meninggal punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan, maka dua atau lebih saudari sekandung tidak bisa lagi mendapatkan harta warisan 2/3, tetapi dia bisa mendapatkan harta warisan tetapi sisa. Kenapa bisa? Karena ada anak perempuannya orang yang meninggal. Apalagi kalau misalnya orang yang meninggal punya cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Jadi orang yang meninggal punya anak laki-lakinya punya anak perempuan. Anak perempuan ini disebut dengan cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintul ibni. Maka dua atau lebih saudari sekandung tidak bisa mendapatkan 2/3 karena apa? Ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ustadz, Ustadz, kalau misalnya, kalau misalnya ada semua ini orang, nah, ada bapaknya, ada saudara, ada saudara sekandungnya, ada keponakan ya keponakan perempuannya atau anak perempuan dari yang meninggal, ada anak laki-lakinya, ada cucu laki-lakinya, ada cucu perempuannya. Bagaimana Ustaz? Maka jelas-jelas dua atau lebih saudari sekandung tidak bisa mendapatkan harta warisan sama sekali. Karena apa? Karena ada bapak. Bapak ini mencegah dia mendapatkan harta warisan. Itu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita beralih ke poin keempat yang terakhir. Ya, bagaimana bisa dipahami? Ya, bisa dipahami nih. Agak pusing. Saya anu dulu ya. Ya, begini. Supaya bisa dipahami ya. Coba ada kamera, kalian bisa foto atau bagaimana lah. Oke, kita sekarang beralih ke poin keempat. Dua atau lebih saudari sebapak. Jadi saya tidak perlu panjang lebar lagi, tanya saudari sebapak itu bagaimana. Karena jelas dua atau lebih saudari sebapak itu, kalian sudah paham bagaimana konsepnya. Jadi dua atau lebih saudari sebapak bisa mendapatkan harta warisan berapa? 2/3 dengan syarat apa? Ini, ini kalian bisa lihat ini. Hijau ini adalah dua saudari sebapak. Jadi orang meninggal ini punya saudari sebapak tapi beda ibu. Nah itu. Bisa mendapatkan harta warisan 2/3 dengan syarat apa? Dengan syarat tidak ada bapaknya. Jelas. Kalau tidak ada bapaknya berarti karena bapaknya ini adalah ahli waris penghalang. Kemudian eh saudara sekandung juga. Saudara sekandung dari yang meninggal juga menjadi penghalang bagi dua saudari sebapak, ya, itu. Kemudian dua atau lebih saudari sekandungnya orang meninggal, ya. Saudari sekandungnya orang yang meninggal itu juga menjadi penghalang ini mereka ini. Menjadi penghalang bagi dua saudari sebapak untuk mendapatkan harta warisan. Siapa lagi yang menghalangi 2/3 harta warisan bagi saudari sebapak? Siapa lagi? Anak perempuan apa? Anak laki-laki, ya. Jadi ada anak laki-laki dari orang yang meninggal, maka dia menghalangi anak eh, saudari sebapak ini mendapatkan harta warisan. Itu jelas. Siapa lagi? Cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki orang yang meninggal atau cucu laki-laki dari yang meninggal menghalangi saudari sebapak mendapatkan harta warisan. Nah ini mereka orang semua ini adalah ahli waris hajib
Artinya mereka adalah orang-orang yang menghalangi saudara sebapa mendapatkan harta warisan. Kalau mereka ada, berarti tidak sah. Berarti dua saudara sebapa tidak bisa mendapatkan dua per tiga. Itu. Kemudian kita lihat juga ahli waris yang membuat saudari sebapa ini mendapatkan sisa. Siapakah itu? Adalah saudara sebapa dari orang yang meninggal. Jadi ini nih, saudara sebapa dari orang yang meninggal itu membuat saudari sebapa itu mendapatkan harta warisan sisa. Artinya saudaranya mereka sendiri. Jadi mereka punya saudara sendiri. Dua saudari sebapa ini punya saudara sekandung. Nah, ini itu saudara sekandung mereka ini adalah ahli waris muksib yang membuat harta warisan mendapatkan harta warisan sisa. Siapa lagi? Anak perempuan dari yang meninggal. Jikalau orang meninggal, seseorang meninggal punya anak perempuan, maka anak perempuan ini membuat saudari sebapak mendapatkan sisa. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki membuat saudari sebapak juga mendapatkan sisa. Nah, demikian. Bisa dipahami ya sampai di sini. Bagaimana? Coba tengok-tengok dulu sedikit ya. Tengok-tengok sedikit bagaimana. Bisa dipahami atau tidak? Fahim tuh? Saya buat jalur-jalur begini tuh jalur maksudnya tuh jalur ada maksudnya anak gitu. Kalau jalur begini lurus begini ya, itu berarti hubungan pernikahan. Kalau jalur ingat ya, saya ingatkan, saya beritahukan. Kalau jalur horizontal begini ya, ya begini. Kalau ada jalur begini, nah itu tandanya apa? Tandanya jalur pernikahan ada hubungan nikah. Kalau misalnya begini, ya jalur panjang begini ke bawah, itu tandanya hubungan anak, anak bapak. Sama juga dengan ini. Berarti ini misalnya ada di sini ya. Berarti di sini ada ini dengan ini adalah saudara sekandung. Ini dengan ini adalah hubungan bapak dan anak atau ibu dengan anak itu. Nah, begitu. Bisa dipahami ya kalau garis-garis begitu. Bagaimana bisa dipahami? Beri jempol kalau bisa dipahami. Paham ya? Jempol kalau dipahami, kalau tidak paham jangan jempol. Setengah saja. Sedikit paham. Oh, ya. Ada juga jempol ke bawah berarti tidak paham ya. Oke, baik. Insya Allah nanti semoga pekan depan masuk secara offline. Saya usahakan ya, karena biasa saya lambat pulang dari kuliah jadi begini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Atau saya jelaskan ulang lagi nih, secara lebih jelas ini mengenai ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Allah alam bisawab. Pekan depan, insya Allah semua kita offline. Kita jelaskan secara jelas-jelasnya di papan tulis untuk
yang di asrama Andi Kela. Jadi saya lihat saja, lihat saja ini yang ini lihat ulang-ulang lagi ya. Atau nanti saya berikan penjelasan lebih lanjut. Insya Allah. Semoga semoga ku ingat Ji. Jadi jelaskan papan tulis bagaimana bagian-bagian harta warisannya, ya, bagaimana model-modelnya ini. Siapa ahli waris yang sisa, hajib, penghalang, atau ahli waris muksib, ahli waris memberikan harta warisan sisa. Itu. Wallahu alam bisawab. Amin ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na, Allahumma anfa'na bima 'alimna, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.